Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Forum Komunikasi Doa Bangsa. Pada episode sebelumnya Pak dikatakan bahwa program kedaulatan pangan ini bisa terwujud dengan sinergi antar stakeholder. Bagaimana nih Pak agar semua stakeholder ini bisa bersinergi serta bagaimana implementasinya Pak? Ini memang yang sangat penting sekali, dan justru dari pembicaraan-pembicaraan sebelumnya berbicara masalah kedaulatan pangan, kemampuan berproduksi, petani untung, media tanam, kemudian juga bibit yang baik, pupuk yang baik, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari instrumen teknis. Nah, ada satu prinsip yang harus benar-benar ini bersinergi, ya, yaitu adalah stakeholder ini bersinergi. Dalam hal ini pemerintah, regulasi, ya. Nah, kemudian lembaga yang memiliki kemampuan, ya, tidak hanya mengandalkan pada satu lembaga saja, tapi ada lembaga yang punya kemampuan, walaupun kecil, ini diberi satu kepercayaan oleh pemerintah maupun stakeholder, ini diberi kepercayaan. Dan petani, pemilik lahan, ini yang suasana ini harus kondusif, suasana ini harus kekeluargaan, kondisi situasi ini harus benar-benar di atas satu kepercayaan yang terbangun, kekeluargaan dan lain sebagainya. Sehingga yang pertama adalah regulasi, ya, pemerintah, perbankan, pemodal. Saya selalu berbicara di sini karena memang tanpa ini kita nggak bisa jalan. Yang kedua, lembaga yang punya kemampuan, ya. Itu banyak sekali lembaga-lembaga yang punya kemampuan, ya. Mungkin tidak terhitung jumlahnya di Indonesia ini yang mengklaim diri punya kemampuan di sektor bidang pertanian. Itu diberi kepercayaan oleh pemerintah. Salah satunya adalah Forum Komunikasi Doa Bangsa yang mengklaim diri punya kemampuan bercocok tanam, berbudidaya, sektor pertanian, meningkatkan produktivitas pertanian. Dan ini ini harus diberi satu kepercayaan. Yang kedua, petani, pelaksana, dan pemilik lahan ini bersinergi, tiga komponen ini untuk membangun ekosistem pada skala kecil, kemudian naik kepada skala menengah, dan memang apabila ini terbukti di skala kecil dan skala menengah, itu tidak ragu-ragu lagi, ini harus dikerjakan secara masif. Karena yang diuntungkan dalam hal ini adalah rakyat Indonesia, yang diuntungkan dalam hal ini adalah negara, yang diuntungkan adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan hanya regulasi, bukan hanya lembaga yang punya kemampuan, bukan hanya petani yang diuntungkan, tapi semuanya. Karena ini hajat hidup banyak orang. Nah, itulah yang dimaksud dengan sinergisitas. Contoh kecil, FKDB ini sekarang masih kecil lah, ya, kalaupun berbudidaya ini masih di bawah 200 hektar. Namun apabila yang di bawah 200 hektar ini menghasilkan produktivitas yang baik, yang tinggi, maka Forum Komunikasi Doa Bangsa harus diberi satu kepercayaan, ya, untuk mengelola yang jauh lebih besar, ya. Ya, mudah-mudahan iklim ini terbangun sehingga satu lembaga membangun ekosistem pertanian jenis tertentu, lembaga yang satunya lagi membuat ekosistem pertanian pada komoditas yang lain, sehingga secara masif nanti bisa bersama-sama. Dan lembaga satu dengan yang lain juga sama, saling berkoordinasi, saling membagi ilmu, saling membagi informasi untuk kepentingan bersama-sama. Sehingga saya yakin kedaulatan pangan Indonesia terbukti, dan Indonesia jadi lumbung pangan nasional.
Dan saya yakin dengan infrastruktur alam yang luar biasa ini, Indonesia bisa jadi lumbung pangan dunia. Pada waktunya Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia, sehingga sekian juta hektar yang ada di Indonesia ini bisa ditanami untuk kepentingan makannya bukan hanya bangsa Indonesia, tapi ada bangsa-bangsa yang lain yang makan bersama rakyat Indonesia. Saya kira itu. Kemudian saat ini ormas FKDB ini masih kecil Pak, seperti yang Bapak sebutkan tadi. Nah, bagaimana FKDB ini bisa yakin dengan program kedaulatan pangan ini Pak? Ini saya sudah sampaikan berkali-kali pada event yang sebelum-sebelumnya. Keyakinan ini adalah dari satu data. Keyakinan ini satu uji coba, dan hari ini, besok, dan yang akan datang kita nanam. Kemarin saya nanam, hari ini saya nanam, besok saya nanam, dan yang akan datang nanam. FKDB nanam pangan selama-lamanya, nanam padi selama-lamanya, nanam singkong selama-lamanya, nanam sayuran selama-lamanya, nanam jagung selama-lamanya, nanam bawang selama-lamanya. Ini sedang kita bangun ekosistem ini. Apabila ini tidak didukung, ya FKDB yakin berhasil, tapi 30 tahun yang akan datang. Karena pertumbuhannya sangat natural sekali gitu. 30 tahun yang akan datang, FKDB akan besar dengan pertaniannya. Tapi kalau ini bersinergi bersama-sama stakeholder, seluruh stakeholder, regulator, petani, pemilik lahan, pemodal, dan lain sebagainya bersama-sama, ini 3 tahun ada hasilnya terlihat. 3 tahun akan terlihat, 5 tahun insya Allah, 10 tahun sudah tidak ada problem lagi dengan pangan Indonesia. Berdaulat dengan pangan 10 tahun. 5 tahun, 3 tahun ketahanan pangan sudah tercapai. Itu bisa dikerjakan, ya. Itu. Nah, kita akan buktikan, walaupun FKDB masih kecil, karena komitmen untuk NKRI, komitmen untuk Undang-Undang Dasar 45, komitmen untuk Pancasila, komitmen untuk NKRI, siapapun pemimpinnya, siapapun pejabat Republik ini, FKDB akan mendukung pemerintah, akan mendukung NKRI, akan mendukung Merah Putih. Yang kita bela adalah Merah Putih, yang kita bela rakyat Indonesia, yang kita bela negara kesatuan Republik, siapapun pemimpinnya. Karena FKDB tidak berpolitik. FKDB fokus membangun ekonomi, fokus membangun pendidikan, ekonomi lebih spesifik pada sektor pertanian. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.